Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan membahas tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Nah, di sini sudah muncul keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021. Nah, di sini kita lihat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Nah, yang pertama, kita tahu sudah ada nilai ambang batas, kita tidak perlu bahas apa itu nilai ambang batas atau passing grade. Yang kedua di sini, diktum kedua, nilai ambang batas bagaimana dimaksud pada diktum 1, terdiri dari nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, B. Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, C. Nilai ambang batas wawancara. Ini juga sudah kita ketahui. Nah, yang terbaru di sini untuk diktum ketiga, bahwa nilai ambang batas bagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan penyesuaian dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 menjadi 3 kategori sebagai berikut. A. Nilai ambang batas kategori 1, B. Nilai ambang batas kategori 2, C. Nilai ambang batas kategori 3. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk diktum keempat, kemudian diktum kelima. Nah, di sini untuk diktum keempat, nilai ambang batas kategori 1 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021. Berarti ini adalah nilai ambang batas yang sebelumnya kita ketahui passing grade-nya untuk guru baik TK, SD, SMP maupun guru mapel yang sudah di-share atau dibagikan sebelumnya. Kemudian yang diktum kedua, nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. 110 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan 20 untuk wawancara. Jadi ada penurunan di nilai ambang batas kategori 2 itu ada penurunan untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya menjadi 110. Sedangkan untuk wawancaranya menurun menjadi 20. Itu untuk, tetapi untuk kompetensi teknisnya ini tidak dibahas, berarti masih utuh seperti yang ada di kategori 1 atau yang sudah dibagikan sebelumnya. Nilai ambang batas kategori 2 untuk diktum ke-6 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-5 diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Jadi di sini paling rendah pada saat pendaftaran adalah 50 tahun. Ini untuk nilai ambang batas kategori 2, nilai ambang batas kategori 2. Kemudian untuk diktum ke-7, nilai ambang batas kategori 3 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. A. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. B. 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan C. 24 untuk wawancara. Kemudian diktum yang ke-8, kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Jadi menggunakan ambang batas kategori 1 dulu yang sudah dibagikan dulu, menggunakan nilai yang
semula, jadi dilihat dulu yang paling tinggi siapa. Jika A itu jika A itu tidak ada yang lulus, maka B ini kita lihat, jika setelah huruf A diberlakukan, masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, artinya ada yang belum lulus dan belum terisi formasinya, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Nah, kita lihat diktum ke-6 ini diberlakukan untuk nilai ambang batas kategori 2 yang usianya paling rendah adalah 50 tahun. Jadi untuk huruf B. Nah, di sini jika nanti yang B ini pun belum bisa memenuhi kebutuhan, kita lihat di bagian C. Jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Nah, di sini untuk kategori C ini kita lihat terhadap seluruh peserta. Jadi ini tidak ada batasan usianya. Kalau kita lihat dari keputusan Menteri Pan-RB ini, di sini kita lihat bahwa di sini terhadap seluruh peserta. Artinya kalau seluruh peserta itu semuanya. Jadi baik yang berusia di bawah 35 ke atas, di atas 50. Ini kalau kita lihat dari bahasa di sini. Kemudian untuk diktum ke-9 di sini kita lihat di sini peserta pada seleksi kompetensi 1 berdasarkan pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. A. Kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini tidak perlu kita jelaskan. B. Kelompok kedua berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, kemudian untuk diktum yang 10, peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Kemudian diktum yang ke-11, dalam hal alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari kelompok pertama, sebagian dimaksud dengan diktum ke-9 belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3, maka peserta dari kelompok kedua sebagai dimaksud pada diktum ke-9 tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Artinya jika dia tidak bisa lolos nilai kategori 1, kita gunakan dulu nilai batas kategori 2. Jika tetap tidak lolos, kita pilih nilai ambang batas kategori 3. Nah, jika tidak lolos lagi, maka tidak bisa diloloskan atau tidak bisa untuk mengisi kekosongan. Jadi artinya untuk yang kelompok kedua di sekolah lain tadi tidak bisa diisi dari kelompok pertama. Nah, di sini kita lihat selanjutnya yang paling penting adalah nilai ambang batasnya. Kita lihat di sini. Nah, nilai ambang batasnya di sini kita lihat bahwa ada perubahan. Kita lihat di TK guru kelas semula 260, sekarang untuk yang kategori 2 itu khusus tadi yang di atas 50 tahun. Kemudian batas kategori 3 tadi kita lihat bahasanya adalah untuk seluruh peserta. Nah, di sini di nomor 7 SD guru kelas 320 semula, kemudian nilai ambang batas untuk seluruh peserta tadi 270. Nah, semoga saja sesuai dengan yang tadi, jika poin A di ambang batas 1 itu terpenuhi, maka sudah selesai, maka dia yang lolos. Kemudian jika tidak ada yang lolos di nilai ambang batas kategori 1, maka menggunakan nilai ambang batas kategori 2 dulu. Yang tadi memperoleh keistimewaan adalah yang umurnya di atas 50 tahun. Kemudian baru jika tidak ada yang lolos lagi,
menggunakan nilai ambang batas kategori 3. Nah, di sini jelas kompetensi teknisnya diturunkan menjadi 270. Nah, semoga teman-teman calon ASN P3K yang semula nilainya belum lolos di nilai ambang batas kategori 1, semoga bisa lolos di nilai ambang batas kategori 3 dan bisa diangkat menjadi P3K. Nah, untuk lengkapnya nanti silahkan kalian mengunjungi deskripsi video ini untuk mengunduh dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1169 tahun 2021. Demikian informasi yang dapat Iyo Irwan sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman calon pejuang ASN P3K. Semoga kita nanti bertemu menjadi ASN yang baik dan dapat mengemban amanah dan tanggung jawab sehingga dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.